Filsafat cinta, love philosophy. Ya, jadi kita akan bicara persoalan filsafat cinta sebagai sebuah jawaban atau respon yang saya ingin sampaikan kepada sobat yang komen dan minta saya membahas tentang filsafat cinta. Nah, karena saya sudah berjanji, ya saya sampaikan. Tetapi saya mau klaim dulu bahwa I'm not love expert. Saya bukan pakar cinta. Tapi saya bukan juga pengemis cinta. Itu dia punya lagunya, siapa itu yang kacamata ya. Nah, selamat datang teman-teman di Bukan Partai Politik, channel yang bincang persoalan-persoalan dari perspektif filosofi sebagai the way of life, ya, cara kita menjalani kehidupan, cara kita menjalaninya, ya, cara kita merefleksikan diri dalam semua perkara-perkara kehidupan kita. Dan kali ini spesial kita bicara tentang ya, filsafat cinta, tentu bukan pada level kepakaran, ya. I'm not love expert, ya. Oke, cinta, ya, berjuta rasanya. Kira-kira begitu, ada satu syair mengatakan bahwa rasa cinta itu luar biasa sehingga juga seringkali mematikan akal atau pikiran rasional kita, sehingga ketika orang mencintai sesuatu maka ya dia akan menjadi pribadi yang tidak dituntun oleh nalar atau logikanya. Wah, itu dia ya, kedahsyatan cinta itu memang memabukkan, ya, bahkan meracuni pikiran seseorang ya untuk bisa mendapatkan apa yang dicintainya. Tapi sebenarnya apa itu cinta? Wah, ini dia. Tentu bicara tentang love, kita bicara tentang given, ya, by God, ya, sesuatu yang diberikan oleh Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, ditanam di dalam pusat pikiran kita agar supaya itu menjadi semacam trigger, ya, menjadi suatu pemicu kita untuk mau, ya, menghadirkan diri, membawa diri kita untuk ada bersama-sama dengan yang kita cintai atau mendekatkan yang kita cintai itu pada diri kita, bahkan in part menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita. Nah, kita tahu bahwa ada banyak, ya, kasus-kasus di mana ketika orang mencintai sesuatu, maka dia akan berani membayar harga, ya, berani dipandang sebagai orang yang irasional, tidak masuk akal, tidak bernalar, ya. Yang penting apa yang dicintainya itu sungguh-sungguh dapat dikuasai olehnya atau dimiliki olehnya. Kita berbicara tentang persoalan cinta merupakan satu variabel atau satu faktor yang menyebabkan kita memiliki alasan yang tepat, alasan yang kaya, alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu, ya. Paling tidak ketika kita bicara tentang cinta, maka kita sedang berbicara tentang sesuatu, ya, reasoning, ya, alasan mengapa kemudian kita mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, di sini kalau kita kaitkan persoalan cinta itu dalam konteks relasi katakanlah antara lawan jenis, ya, yang ada kaitannya dengan bagaimana mula-mulanya untuk orang kemudian bersama-sama kemudian memutuskan, ya, make decision to get married, ya, membuat sebuah keputusan untuk masuk ke dalam mahligai pernikahan, tentu akan dimulai starting by love, ya. Tidak ada sebuah pernikahan yang tidak dimulai dengan persoalan perasaan cinta tersebut, ya, kecuali adalah cinta yang dipaksakan atau cinta yang di bawah tekanan, ya, seperti itu. Nah, tentu hal ini positif, ya, ketika bicara tentang cinta, ini merupakan sebuah faktor instrumen yang membuat orang kemudian menggabungkan dirinya, menyatukan dirinya dengan apa yang dicintainya. Kalau berbicara tentang relasi cinta antara lawan jenis, yang seperti saya katakan tadi, itu merupakan sebuah awal muasalnya orang-orang kemudian membuat sebuah keputusan menghabiskan sisa hidupnya dengan siapa. Ini jadi ketika Anda memutuskan untuk menikah, sebenarnya Anda sedang atau kita sedang memutuskan untuk menjalani kehidupan ini, sisa kehidupan ini dengan someone, ya, dengan somebody yang memang kita sudah
ukur ya. Kita tertarik padanya karena ada perasaan cinta, ada perasaan suka, ada perasaan mengatakan, aha ini dia ya, calon anaknya, ya calon anaknya siapa ya? Maksudnya ini dia calon anaknya mamanya anak-anak maksudnya ya, papanya anak-anak dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa yang cukup romantis kalau kita sampaikan. Nah, tetapi di sini saya harus mengatakan love is not enough ya. Cinta tidak pernah cukup, cinta tidak pernah memadai untuk bisa mengikat, memproteksi relasi pernikahan. Sebab bagaimanapun juga cinta adalah sebuah awalan. Nah, dan dia tengahan dan akhiran itu tidak serta-merta bergantung pada cinta. Karena cinta segera kehilangan rasa. Waduh, cinta itu segala kehilangan kekuatannya, kehilangan passionnya, ya, tetapi kemudian akan digantikan dengan apa yang saya sebut dengan kindness. What is the meaning of the kindness? Apa yang dimaksud dengan kindness? Kindness itu adalah satu kebaikan yang tidak berasal dari faktor penyebab di luar. Ya, kalau bicara tentang love, itu bicara tentang kekuatan daya tarik sesuatu di luar diri kita yang menarik diri kita. Tetapi kalau bicara tentang kindness, kebaikan atau biasanya orang sebut dengan cinta kasih ya, ini kasih itu adalah sebuah kekuatan power yang ada di dalam diri kita dan kemudian menggerakkan sesuatu ya, menggerakkan sikap kita ya, nilai-nilai kita untuk diberikan kepada orang-orang di luar kita. Nah, disinilah ya saya mau mengatakan bahwa ketika Anda mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan dengan diikat dengan cincin atau diikat dengan buku pernikahan ya, hal-hal tersebut tidak bisa mengikat pernikahan teman-teman ya. Pernikahan hanya bisa diikat dengan apa yang disebut dengan cinta plus kasih. Nah, di sini ya. Jadi memang ada daya tarik luar, tetapi yang paling menyelamatkan sebuah relasi yang bisa langgeng selama-lamanya itu bicara tentang kindness ya. Kindness, we talk about the ya something out from our mind or our body ya, sesuatu yang keluar dari diri kita, dari pikiran kita dan kita berikan kepada orang lain bukan karena mereka atau siapa mereka, tetapi karena siapa diri kita. Artinya ketika kita mempertahankan relasi dengan pasangan itu bukan karena dia cantik atau dia gagah, dia baik atau bagaimanapun, tapi karena kita punya yang disebut dengan kindness, yaitu sebuah perasaan ingin memberikan sesuatu bukan karena orang itu baik atau tidak baik. Dalam sebuah bahasa yang sederhana adalah bukan ya aku mengasihi kamu bukan karena kamu baik, tapi memang pada dasarnya adalah kita memiliki sesuatu yang baik yang menjadi kekuatan yang menggerakkan kita untuk bertindak memberikan sesuatu, menjaga relasi pernikahan kita sampai the end of our life, sampai akhir hayat, sampai kematian memisahkan kita. Itulah yang disebut dengan kindness, perekat yang datangnya dari dalam diri sendiri. So, teman-teman, kalau kita bicara tentang filsafat cinta, pastikanlah bahwa cinta, love, and kindness itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekali lagi, bahwa pernikahan yang didasarkan, relasi yang didasarkan just only, ya hanya sekedar persoalan love, itu rapuh, itu rentan, itu mudah patah. Tetapi ketika teman-teman memulai segala sesuatu dengan love and kindness, ya everything will be okay forever. Segala sesuatu akan baik-baik saja sampai akhir hayat, ya sampai kematian memisahkan kita. Bukan ahli filsafat.